Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma amin. Brother and sister fillah dimanapun antum dan antunna berada, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya, serta rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di episode kali ini, episode ketiga dari program Ngasuh Ngaji Subuh bersama saya Muhammad Faris Aufarinsan pada pembahasan buku Muhasabahku. Baiklah, setelah 2 episode yang lalu kita sudah memukaddimahi dari program ini, maka pada episode kali ini kita akan masuk kepada pembahasan pertama, pembahasan awal yang ada di buku Muhasabahku. Baik, sebelum kita masuk, alangkah baiknya Ana sampaikan kepada antum dan antuna, kepada para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, agar sekiranya sebaiknya kita bersama-sama membahas buku ini dan juga memiliki buku ini. Jadi bila mana berminat antum dan antuna brother and sister fillah, linknya ada di bio. Ini bukan bermaksud jualan. Kalaupun memang antum bilang ini jualan, nggak apa-apa. Jualan yang bagus kan. Ini ilmu. Biar bersama-sama kita kaji, dan barangkali di waktu kosong buku ini bisa menemani antum, menjadi manfaat buat antum. La ba'sa bihi. Baik. Kita akan masuk pada tema yang pertama dari buku Muhasabahku. Tema yang pertama dari buku ini adalah berjudul Pertolongan Allah. Sangat menarik. Mengapa demikian? Buku ini diawali judul dengan Pertolongan Allah. Ada pesan tersirat di sana. Pesannya adalah hendaknya setiap kita mengawali segala sesuatu apapun itu, hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah terlebih dahulu. Ini yang seringkali luput dari kita. Ini yang seringkali kita lalaikan. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu tanpa ingat Allah. Kita percaya pada kekuatan kita. Kita percaya pada kepandaian kita. Kita percaya pada potensi kita. Kita merasa kita hebat. Kita lupa bahwa apapun keadaannya, apapun kondisinya, kita selalu butuh dengan pertolongan Allah. Maka marilah dari sini saya mengajak diri saya dan juga antum dan antunna untuk bersama-sama kita ingat kembali bahwa jangan sampai kita melakukan segala sesuatu tidak diawali dengan ista'in billah. Bukan hanya judul ini saja yang mewakili buku untuk menyadarkan kita, melainkan dari setiap kali kita sholat. Kita sholat sehari 5 kali. Dan dalam sholat, kita selalu membaca sebuah ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Rabb,
kami menyembah. Setelah itu apa? Hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Nasta'in artinya kami memohon pertolongan. Setelah na'budu, kita menghambakan diri kepada Allah. Dan itu yang kemarin kita bahas, kemarin yang kita singgung, bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat kehidupan adalah beribadah. Setelah itu apa? Nasta'in. Jangan lupa, kita harus selalu minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun perintahkan kepada kita selaku umatnya, bila memang kita betul cinta kepada Nabi, bila memang kita betul mengakui bahwa kita ittiba'us sunnah wa ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli hayah daiman abadan, maka hendaknya setiap kali kita mendengarkan hadis, rendahkan hati, kemudian kita dengarkan baik-baik dan kita amalkan. Mastata'tum, semaksimal mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kepada kita, ista'in billah wala ta'jaz. Hendaknya kita selalu memohon kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan lemah. Brother and sister fillah, cukuplah Allah sebagai penolong. Cukuplah hanya Ia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Karena dengan pertolongannya semuanya menjadi lancar. Dengan pertolongannya semuanya menjadi mudah. Jangan sampai kita mengira bahwa kemudahan yang kita dapat, kelancaran yang kita dapatkan dari urusan-urusan kita itu adalah dikarenakan kemampuan kita. Tidak. Semua itu adalah biiznillah, karunia Allah. Semua itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini sangat bagus, dan hal inilah yang menjadi inspirasi bagi saya menulis awal judul dengan tema pertolongan Allah. Dengan tema pertolongan Allah yang menjadi bahan muhasabah kita. Ternyata betul. Baik ana maupun antun, antunna dan antum. Kenapa antunna dulu yang sebut ya? Ini nggak ada maksud apa-apa. Itu keceplosan aja. Harusnya kan antum, antunna gitu ya. Ini malah antunna dulu. Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting kan ada antumnya. Antum, antunna. Yang penting tersebut dua itulah. Brother and sister. Brother antum, sister antunna. Itu cukup dua itu kesebut daripada anda sebut semua wa humahum yaumahunna anta antum antum anti antum antunna anna nahnu. Jadi belajar bahasa Arab kita. Sampai mana tuh? Masya Allah, tabarakallah. Mungkin memang sedikit saya singgung lagi ya. Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi ini menjadikan kita bisa tersambung ukhuwah. Ana nggak tahu antum yang menonton video ini ada di mana, tapi antum bisa kenal ana dan ana bisa menyapa antum dengan media ini. Dan mudah-mudahan ini adalah perjumpaan terbaik. Ini adalah perjumpaan dalam kebaikan yang bisa menjadikan wasilah kita menuju ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di zaman sekarang, zaman penuh fitnah, yes betul. Tapi di satu sisi ini pula adalah zaman kemudahan bagi kita untuk mencari amal berbekal menuju kematian kita. Dan itu yang harusnya menjadi fokus kita. Jangan sampai kita terbawa dengan arus zaman yang dengan penuh fitnah ini. Baik, tadi Anda mau sampaikan ya, bahwa kita hendaknya, garis besarnya, harus selalu ingat bahwa kemudahan yang kita dapat adalah atas pertolongan
Allah. Kita lupa. Kita jangan sampai mewarisi sifat Korun. Jangan sampai kita mewarisi sifat Firaun yang lupa bahwasannya kemewahan hidupnya, kemegahan istananya, dan lain-lain nikmat besar yang ia dapatkan di dunia ini, itu adalah karunia Allah, tapi ia lupa syukuri yang berujung pada kesombongan, dan sombongnya melahirkan murka Allah. Dan jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Brother and sister fillah, ini buku ditulis dengan bismillah, menyebut nama Allah, dan terinspirasi dari kitab ulama. Kalau brother and sister fillah bisa cek kitab-kitab ulama, itu dimukodimahi pasti dengan bismillah. Bismillah, abda'u bismillah. Itu adalah pertanda kita sedang merendahkan diri serendah-rendahnya. Sebelum kita menuangkan kebaikan, sebelum kita menuangkan ilmu, alangkah baiknya ilmu kebaikan itu disebar ke arah yang baik dan diawali dengan yang baik pula. Diawali dengan yang baik, yaitu dengan meminta pertolongan kepada yang maha baik. Bukankah kita pula menyadari hal itu? Kalau memang kita sadar akan kemudahan yang kita dapatkan itu adalah dari Allah, lantas mengapa lalainya kita masih sering? Mengapa lupanya kita masih lebih banyak? Ini menjadi bahan muhasabah. Nampaknya perjumpaan kita selalu berakhir sesingkat ini. Tapi la ba'sa bihi, gak apa-apa. Sebelum Ana tutup, Ana ingin mengucapkan terima kasih jika memang antum dan antuna menyaksikan tayangan ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Kita sama-sama menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Ana berusaha yang terbaik agar Ana bisa menjadi hamba yang terbaik. Tapi kita cukupkan, insya Allah pada pembahasan berikutnya, bagaimana caranya kita mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana caranya kita mengusahakan berikhtiar untuk menggapai pertolongan Allah itu, insya Allah next pada episode berikutnya kita akan bahas. Maka terus pantengin channel ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng tombol, pokoknya itulah biar antum selalu dapat notifikasi adanya video-video baru biar nggak ketinggalan. Jadi kalau memang ini pembahasan sangat menarik ya, bagusnya antum punya buku ini. Jadi ya antum cekot dah di bio di bawah, link di bawah nih ada, antum cek ada, bisa antum beli ya. Baik, kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.